Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate dan tentunya saya akan membawakan berita tentang Hotman Paris Hutapea ini yang kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku mendapat telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pengakuan itu ya langsung viral dan ramai juga dibahas di media sosial karena terjadi di tengah panasnya proses hukum yang sedang berjalan ini. Dalam pernyataannya, Hotman ini bercerita, momen itu terjadi pada malam hari saat dirinya sudah bersiap untuk tidur. Tiba-tiba langsung dari ajudan presiden masuk dan tidak lama kemudian ia ini tersambung dengan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku. Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak? Tentu saya sudah memberikan uraian pendapat saya kepada Bapak Prabowo karena saya ikut dalam kasus itu. Pada awal pertama kali saya yang telah menganalisa bukti semuanya. Namun di medsos ini saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Itu rahasia saya. Hotman mengaku cukup kaget ya karena pembicaraan ini membahas perkembangan kasus Nadiem yang belakangan menjadi perhatian nasional. Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh drama ya, Hotman ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin mengetahui pandangannya sebagai praktisi hukum senior mengenai posisi kasus tersebut. Menurut Hotman pun, Prabowo disebut ingin memastikan proses hukum berjalan secara adil dan objektif. Namun Hotman memilih tidak membuka seluruh isi percakapannya karena menganggap pembicaraan dengan kepala negara bersifat rahasia. Jam 8 malam sudah masuk tidur, tiba-tiba ditelepon ajudan presiden lalu disambungkan ke Prabowo sendiri. Ucap Hotman dalam video itu yang kemudian ya beredar luas di media sosial. Pernyataan itu langsung memancing rasa penasaran publik dong ya soal seberapa serius sih perhatian pemerintah terhadap kasus yang menyeret Nadiem ini. Hotman kemudian memberi sedikit bocoran mengenai arah pembicaraan tersebut. Ia menyinggung soal putusan terhadap salah satu mantan bawahan Nadiem yang sebelumnya sudah divonis bersalah dalam perkara terkait pengadaan Chromebook. Nah, menurut Hotman, fakta adanya bawahan yang sudah dihukum bisa menjadi pertimbangan paling penting ya dalam proses hukum berikutnya. Ya meski begitu, ia tetap berhati-hati dan tidak secara terang-terangan menyimpulkan apakah Nadiem pasti bersalah atau tidak. Pernyataan Hotman langsung yang memicu reaksi publik karena sebagian publik ini menilai bahwa langkah Prabowo menunjukkan keseriusannya sebagai pemerintah dalam mengawal kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Namun ada juga yang mempertanyakan kenapa ya seorang presiden ini sampai ikut mencari pandangan langsung dari pengacara kondang terkait kasus hukum yang masih berjalan ini. Dalam video ini, potongan video pengakuan Hotman pun langsung ramai diperbincangkan ya. Banyak netizen ini mengomentari gaya bicara Hotman yang tetap enjoy meski membahas perkara serius. Tidak sedikit pula ya yang menyebut hanya Hotman Paris yang bisa mengubah cerita telepon dari Presiden Prabowo langsung ya menjadi tontonan yang dramatis sekaligus menghibur. Pada vonis besar atau justru ini menghadirkan kejutan baru di pengadilan, di tengah memanasnya kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut mulai terseret ya sebenarnya dari dulu ya. Sebenarnya ini dikait-kaitkan dalam pembicaraan publik. Hal itu tidak lepas karena proyek digitalisasi pendidikan yang dijalankan saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek merupakan salah satu program besar pemerintahan era Jokowi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun indikasi hukum yang mengarah langsung kepada Jokowi dalam perkara ini. Sejumlah pengamat politik menilai wajar jika publik ini kemudian menghubungkan proyek Chromebook dengan pemerintahan Jokowi, mengingat program transformasi digital pendidikan memang menjadi bagian dari agenda besar modernisasi nasional saat itu. Di era Jokowi, Nadiem dikenal sebagai salah satu menteri muda yang menjadi sorotan dan dukungan cukup besar ya untuk mendorong digitalisasi sekolah
serta penggunaan teknologi dalam sistem belajar mengajar. Namun, berkembangnya kasus hukum ini membuat sebagian publik mulai mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap proyek bernilai besar tersebut dilakukan sejak awal. Apalagi setelah muncul kabar adanya pejabat bawahan yang telah divonis dalam perkara terkait pengadaan Chromebook. Tekanan terhadap transparansi proyek pun semakin meningkat nih ya. Hotman Paris sendiri sempat menyinggung bahwa kasus ini bukan sekedar perkara biasa karena menyangkut kebijakan besar yang dijalankan dalam pemerintahan sebelumnya. Ya, meski menyebut nama Jokowi secara langsung dan konteks ya, Hotman ini menilai bahwa publik tentu akan terus menghubungkan proyek ini dengan periode kepemimpinan Jokowi karena program digitalisasi ini menjadi salah satu kebijakan yang paling sering dipromosikan saat itu. Di media sosial, nama Jokowi pun mulai ramai diperbincangkan bersamaan dengan isu Nadiem yang saat ini Prabowo juga turun tangan ya kepada Hotman Paris sebagai pendukung Jokowi, meminta publik tidak menggiring opini liar karena hingga kini belum ada bukti yang mengaitkan mantan presiden tersebut dengan dugaan penyimpangan anggaran. Mereka menilai proyek digitalisasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk mempercepat akses teknologi di sekolah-sekolah Indonesia, namun pihak lain menilai kasus ini bisa menjadi ujian penting terhadap warisan kebijakan era Jokowi, khususnya dalam proyek-proyek transformasi digital yang menggunakan anggaran besar negara. Karena itu publik berharap ya proses hukum ini dilakukan secara terbuka, adil dan tidak memunculkan spekulasi politik yang berkepanjangan. Sementara itu Presiden Prabowo disebut ingin memastikan kasus ini tidak berkembang menjadi polemik liar yang mengganggu stabilitas politik nasional. Beberapa pengamat pun melihat ya komunikasi Prabowo dengan Hotman ini sebagai bentuk perhatian terhadap isu yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik luas. Sedangkan di sisi lain, langkah itu juga memunculkan kesan bahwa pemerintah saat ini ingin menjaga agar proses hukum berjalan tanpa intervensi, tetapi tetap terkendali secara politik, dan perhatian pun tertuju pada bagaimana nih kelanjutan penyidikan kasus Chromebook dan apakah akan muncul fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan dengan nama Nadiem Makarim, Hotman Paris, hingga Prabowo dan Jokowi yang ikut terseret dalam perbincangan publik. Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu drama politik dan hukum terbesar yang terus ya menyita perhatian nasional dalam waktu dekat. Sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari istana ajudan presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang, "Selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku." Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak?